Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Habib Rizik bikin geger. Pak Prabowo, ya, kita seret Jokowi ke penjara. Wow. Ini ngeri bos ya, satu persatu ya, pentolan-pentolan pendukung dari seorang Prabowo ya meminta mengadili Jokowi. Dan tidak hanya itu, masyarakat banyak setelah mengetahui bahwa seorang Jokowi masuk nominasi ya orang terkorup dunia versi OCCAP, di situ banyak masyarakat yang ingin mengadili Jokowi. Nampaknya ya Jokowi hari ini nampaknya ya hanya memberikan sebuah komentar ya seolah-olah cengengisan. Apakah mungkin ya seorang Jokowi akan diadili? Kita lihat saja bagaimana soal pencucian uang yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, bagaimana soal jet pribadi, bagaimana soal kasus-kasus dugaan kasus anaknya dan sebagainya. Kalau ini kemudian ya diungkap kembali, bukan tidak mungkin Jokowi ini akan diadili oleh rakyatnya sendiri. Dan sekarang untuk saat ini karena seorang Jokowi dan Prabowo masih ya dalam nuansanya masih akur begitu kan ya, masih satu gerbong di situ, maka Habib Rizik ini geger begitu meminta Prabowo adili Jokowi. Wah. 10 tahun, 9 tahun atau 2 periode kepemimpinan dari seorang Jokowi nampaknya masyarakat ya tidak puas terhadap rezim-rezim Jokowi ini. Nampaknya dengan berbagai pihak yang kemudian meminta Jokowi adili. Dan tidak hanya itu, di berbagai tembok ya di Jakarta ditulisi adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Tapi pertanyaannya adalah ya mampukah untuk mengadili seorang Jokowi? Sedangkan anak buah Jokowi masih banyak, ada si A, si B, si C begitu, bahkan ada di kementerian ini, kementerian itu. Satu-satunya untuk bisa melawan itu adalah hanya seorang presiden, yaitu adalah seorang Prabowo. Makanya diprediksi Prabowo ini mungkin 1 tahun ini begitu kan mungkin sudah keluar dari bayangan-bayangan dari seorang Jokowi. Nih, baca komentar dari Dezen. Kami sangat mendukung sekali ya seruan Habib Rizik untuk memenjarakan Mulyono ya. Ada yang setuju nggak ya mengadili Mulyono? Tangkap Mulyono, finalis koruptor tingkat dunia ya versi OCCRP. Ini komentar dari netizen. Seret juga siapa yang menghalang-halangi? Wow. Ngeri bos. Ini ngeri. Artinya apa? Artinya kalau ingin mengadili Jokowi ya silahkan adili Jokowi begitu kan. Tapi harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Harus berdasarkan bukti-bukti dan fakta realita. Secara fakta di rezim Jokowi bagaimana soal pelemahan hukum, bagaimana soal cawe-cawe, ya, bagaimana soal dengan yang lain. Mungkin dengan data itu bisa dibuktikan. Ya, yang penting masyarakat kompak. Tapi sekarang ini masyarakat sudah dipecah, ya. Untuk pendukung si A sekian, pendukung B sekian, ada yang fanatik sekian, ada yang menjadi oposisi selamanya sekian. Jadi tidak kompak untuk mengadili seorang pemimpin. Berbeda dengan di negara-negara lain. Di negara-negara lain begitu kan, kesalahan dikit saja itu diadili oleh rakyatnya sendiri. Apalagi korupsi loh, apalagi korupsi. Wah, kalau tinggal di di negara-negara lain begitu kan, bisa saja orang-orang yang korupsi dirampas asetnya, dihukum mati, ya, dihukum seumur hidup dan sebagainya begitu kan, ya. Walaupun Jokowi lebih muda, mana berani Prabowo. Ini komentar dari netizen. Ngeri-ngeri sedap ternyata. Artinya secara tidak langsung memang iya, keberanian Prabowo ini masih ya dipertanyakan oleh kalangan pihak. Kenapa? Ya Prabowo mungkin begitu kan ingin membasmi semuanya mulai dari koruptor segalanya begitu. Tapi kalau sama Jokowi mungkin agak takut dikit. Tapi lahan perlahan ya Jokowi mulai ditinggalkan. Perlahan-perlahan di situ. Ini kan menunjukkan bahwa ya kepemimpinan dari seorang Prabowo kan agak mesimis begitu kan ya. Masalah soal-soal kayak beginian. Ini kan masih seumur jagung ya. Setuju Mulyono harus diadili. 10 tahun membuat hukum melebihi rejim Soeharto. Ya, buzzer-buzzer dikerahkan untuk lopar Liprin. Orang kritik ya, ada korban kata-kata apa ini sebagainya. Banyak ini komentar dari netizen ya.
Habib Rizik bereaksi dan sebagainya. Jadi saya kira ya memang Habib Rizik itu punya kekuatan ya apa namanya sosial. Kekuatan sosial itu artinya kita bisa mempengaruhi masyarakat ya bagi junjungannya, bagi pendukung-pendukungnya begitu kan ya. Saya kira Habib Rizik dengan Prabowo itu tidak ada masalah dan bahkan ya kita tahu Habibur Rahman dengan Dasko pernah datang ke Habib Rizik ya berdua di situ begitu kan disambut hangat oleh Habib Rizik. Ini menandakan partai Gerindra atau Prabowo ya dengan seorang Habib Rizik itu tidak ada masalah, sepakat untuk membasmi para koruptor-koruptor yang ada. Tapi karena ada beban masa lalu sebagai seorang Jokowi, sebagai mantan presiden, maka tentu ya Prabowo harus menjauhi Jokowi ini. Nah, inilah yang kemudian diminta oleh Habib Rizik di situ ya. Coba kita baca ya ini. Ya HRS ya Habib Rizik minta Prabowo jangan melindungi Jokowi yang jadi finalis pemimpin korup dunia. Ya Pak Prabowo, jangan melindungi ya Jokowi, jangan bela Jokowi, tapi Prabowo mestinya bersama-sama rakyat. Kita seret Jokowi ke penjara. Kita doain Pak Prabowo tidak cuma omon-omon saja, kata Habib Rizik. Nah, inilah yang kemudian pemimpin-pemimpin Prabowo ini agak pesimis begitu kan kalau masih bersama dengan seorang Jokowi. Makanya rakyat sudah muak dengan berbagai hal yang kemudian hukum seolah-olah dijadikan sebagai alat kepentingan-kepentingan tertentu ya terus bagaimana soal Gibran bisa apa namanya bisa maju sebagai calon presiden dan bahkan memenangkan itu terus bagaimana dengan yang lain ini harus diseret pada pengadilan biar apa biar tidak menjadi spekulasi. Coba bayangkan ya, menteri-menteri yang sekarang ini di menteri-menterinya Jokowi begitu kan, lalu kemudian berpindah haluan di menteri-menteri Prabowo, mungkin 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi bisa saja menjadi tersangka. Setiap ganti pemimpin mungkin begitu menjadi ancaman. Apakah ini dibiarkan terlebih dahulu, lalu kemudian dijadikan sebagai alat kepentingan politis? Ya bisa saja, ya seperti kabar Hasto ya. Hasto kenapa tidak ditangkap dulu? Siapa yang melindungi Hasto? Begitu kan? Ya. Padahal orang-orang yang ditangkap itu sudah mau keluar hari ini begitu ya. Orang-orang yang ditangkap sudah mau keluar, Hasto mau masuk penjara. Kan logikanya kan aneh juga. Jadi kalau Hasto disebut sebagai politis, memang sekarang ini kenyataannya memang iya. Kenapa tidak ditangkap sejak dulu kok sekarang begitu kan? Kan itu ini menjadi ancaman juga ya. Bahkan ya Rizik Sihab ya terkait Mulyono, Jokowi jika finalis pemimpin terkorup di dunia versi OSIS RP, Pak Prabowo jangan lindungi Jokowi. Nah, bahkan Habib Rizik tantang Prabowo kejar korupsi tanpa pandang bulu. Ya Budi Gunawan, ya jaga marwah mantan presiden itu. Ya ini jaga marwah mantan presiden itu. Ini menandakan bahwa ya ada sesuatu hal yang kemudian kita lihat bahwa setiap presiden ya punya kebijakan masing-masing. Tapi yang paling apa namanya yang paling masyarakat tahu begitu kan di kepemimpinan seorang Jokowi. Ya coba kita lihat saja. Masyarakat sudah tahu ada cawi-cawi ini, ada cawi-cawi itu begitu kan ya. Ada pelemahan ini, ada pelemahan itu, ada kong kali kong besar begitu kan. Sehingga yang terjadi selama ini adalah menganggap bahwa seorang Jokowi ya layak diseret kepada pengadilan, diseret ke penjara, silahkan begitu kan. Artinya secara tidak langsung untuk mengadili itu. Nah, kita berpikir ya flashback ke belakang bahwa kalau ya Prabowo ini begitu kan ya masih menyelimuti bayangan-bayangan Jokowi, ini tidak begitu efektif dalam pemerintahannya. Senada apa yang kemudian disampaikan oleh Habib Rizik di situ begitu kan ya ini. Habib Rizik siap kembali membuat pernyataan yang memantik perhatian publik dalam salah satu ceramahnya yang menantang Presiden Prabowo ya Subianto untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi ya apakah benar-benar akan diberantas kita lihat saja. Jadi saya kira kalau Prabowo ingin bersama-sama rakyat miskinkan saja begitu ya para orang-orang koruptor miskinkan saja di situ. Kenapa ya dengan dimiskinkan itu menunjukkan bahwa ada nuansa-nuansa kekuatan dari supremasi hukum yang dilakukan oleh Prabowo untuk menentukan dan kepercayaan masyarakat bahwa orang-orang koruptor itu harus benar-benar diadili. Jangan lagi kemudian 2 tahun muncul, 3 tahun muncul, 4 tahun muncul begitu kan ya. Habib Rizik mengutip ya majas ya hiperbola Prabowo untuk menggambarkan urgensi langkah tersebut. Kejar koruptor itu sampai Antartika. Nah,
Inilah yang dipegang oleh Prabowo begitu. Ini kan masih 2 bulan, 3 bulan ya Prabowo memimpin. Ya jangan sampai hanya jadi omon-omon aja. Kalau hanya jadi omon-omon saja, gertak sana sini, ujung-ujungnya nol. Ya sama aja begitu kan ya. Di sisi lain, yang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Budi Gunawan mengemukakan pandangan yang berbeda. Ia menegaskan pentingnya menjaga marwah seorang presiden. Ya kalau ada dugaan-dugaan yang kemudian kasus besar, kenapa tidak diungkap? Jangan mentang-mentang lalu kemudian menjadi menjadi mantan presiden tiba-tiba bebas. Bukan seperti itu. Harus diminta pertanggungjawaban. Dalam sebuah pemimpin itu diminta pertanggungjawaban. Artinya apa? Sebagai mantan presiden, ya minta pertanggungjawaban lah rakyat. Ini atas nama rakyat. Jadi semuanya digaji oleh rakyat, ya. Mulai dari Kementerian si A, C, B, dan C itu digaji oleh rakyat. Makan pajak kita. Jadi semuanya coba kita lihat saja pemasukan pajak kita berapa begitu ya, berapa triliun di situ begitu. Itulah yang digaji untuk Anda ini biar bisa bekerja, biar bisa maksimal dan sebagainya begitu kan ya. Jadi saya kira Prabowo nantinya begitu ketika ada orang yang kemudian tidak setuju dengan ini dengan itu, tanda-tandanya itu ya seharusnya di reshuffle lah begitu kan ya, biar Prabowo ada komitmen begitu antara tegas dan beradab. Ini kontras antara pernyataan Habib Rizik dan Budi Gunawan memunculkan paradok dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Habib Rizik ya dengan gayanya, retorikanya yang tajam menyerukan keberanian untuk mengejar keadilan tanpa pandang bulu. Iya, kalau korupsinya banyak silakan begitu diadili begitu kan. Kenapa? Ya, biar yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar diterapkan kepada siapapun. Tidak lagi kemudian hukum itu adalah tumpul ya kepada koalisi, tapi tajam kepada oposisi. Jangan lagi kemudian muncul spekulasi itu, karena rakyat masih menunggu ya hari ini apa yang dilakukan Prabowo, apakah jangan-jangan sama atau tidak. Menguji komitmen Presiden Prabowo, janji Presiden Prabowo untuk memerangi korupsi kini menghadapi ujian nyata. Apakah ia akan memenuhi tantangan Habib Rizik dan menunjukkan keberanian politik untuk memeriksa dugaan yang melibatkan tokoh besar itu? Saya kira Pak Prabowo tidak akan berani untuk menyeret Jokowi begitu kan ya. Ya kalau memang ada bukti-bukti yang kuat mungkin ya silakan. Tapi pada kenyataannya adalah setidaknya Prabowo ini keluar dari bayangan-bayangan Jokowi. Nampaknya Jokowi sudah mulai ditinggal ya akibat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi soal presidensial threshold 20% yang dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, ya masyarakat sudah menyelamatkan diri sendiri. Ya, daripada pengangguran tidak mau jadi calon presiden, ya mending maju aja begitu, mumpung ada kesempatan. Nanti di tahun berikutnya mungkin ya tidak ada lagi dengan soal-soal kesempatan, bagaimana ya para partai-partai itu, ketua umum partai ya, diberikan kesempatan untuk bisa nyalon. Kan itu logikanya. jadi sekarang ini menjadi paradok ya bagi penegak hukum. Jadi kalau mau jor-joran begitu, kalau mau terang-terangan, ya adililah siapa yang kemudian yang kemudian punya kasus besar begitu kan. Ya, apa salahnya ketika rakyat meminta adili ini, adili itu, ya. Adili pencucian uang, adili ini. Ya, silakan periksa, apa salahnya? Kalau tidak ada bukti, ya silakan lepas. Itu aja repot begitu kan, ya. Jadi kita ini sebenarnya di negara kita nunggu viral, ya, nunggu laporan. Ya nunggu ini, nunggu itu, begitu kan. Ya kapan mau maju bangsa kita? Coba kalau ada desakan dari rakyat, adili mereka, minta keterangan mereka. Kalau tidak ada, ya lepas saja. Itu aja kok repot. Maka jalan satu-satunya adalah Prabowo harus benar-benar berani mendengarkan aspirasi rakyat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe. Ya, begitulah. Kura-kura.